Selamat sore, masih bersama Aneka Bibit Impor dari Blitar, Jawa Timur. Banyak pertanyaan, Mbak Mimin, saya sudah siapkan lahan. Saya ada lahan baru, ini pekebun baru ya. Apa sih sebenarnya harus dilakukan gitu? Selain panjenengan sudah siapkan tadi, sudah benar-benar berpikir matang, sudah benar-benar mempunyai lahan dan agroklimat yang siap untuk ditanam. Sebaiknya varian apa, Mbak? Saya bingung. Sesuaikan dengan agroklimatnya dulu. Itu di berapa mdpl, nanti kita bantu pilihkan ya untuk jenisnya. Lalu saya ada lahan 10 hektar pertama. Nanti akan saya siapkan, akan saya buka lahan, Mbak, terus semakin besar, bisa kemungkinan hingga 100 hektar. Jadi varietas apa? Nah, sebenarnya untuk alpukat semuanya itu laku, teman-teman, tapi kita tinggal meneruskan aja. Sekarang kayak di Vietnam, di Thailand, itu pertaniannya sangat luar biasa. Jadi negara itu maju karena berkat pertaniannya yang serius ya. Mereka menggarapnya itu dengan serius. Varian apa yang terbanyak? Kita lihat pasti Boot 7. Saya tetap merekomendasikan Boot 7 ya, untuk tipe bunga B-nya. Karena apa? Untuk jangka panjang. Sedangkan lahan jenengan itu ratusan hektar, jadi tetap untuk MDPL menengah ya. 200 mdpl hingga ke 1250. Jadi tanam aja yang seperti ini. Jadi persilangan West Indian dan Guatemala, ada Boot 7 tipe bunga B-nya dan ada TA21. Kenapa? Ini sama-sama kita bikin ya, antara Boot 7 dan TA21. Ini tingginya sudah 2 meteran ya, 2,5 meter kayak gitu. Nah, ini TA-nya ini sama usianya. TA 1,5 meter hingga hampir 2 meter. Tapi kalau Boot 7 pertumbuhannya sudah sangat luar biasa. Batangnya sama. Segini, ini 3 sentimeteran. Hampir 3 koma ya. Nah, Boot 7 ini sudah 4. Perkembangannya itu luar biasa. Ini batang bawah sudah 4, ketinggian 2,5. Kenapa saya memilih ini? Ini bisa jadi nanti sebenarnya buat rustak bagus ya, karena dilihat dari pohonnya cepat bongsor dan kokoh. Jadi tumbuhannya tetap panjang umur, nggak mudah mati. Nah, kalau TA21 ada plus minusnya, teman-teman. Plus minusnya TA21 itu sangat digemari ya, karena cepat berbuah. Kalau di MDPL menengah, Boot 7 ini gampang, tapi pupuknya itu memang harus banyak. Karena alpukat apa, Mbak Mimin, sebenarnya tonasenya itu yang sangat banyak? Saya jawab Boot 7, nggak ada yang bisa ngalahin tonasenya Boot 7. Jenengan kalau sebagai pekebun pasti cari tonase ya, untuk keuntungan. Jadi Boot 7 ini nanti larinya bisa ke alpukat industri masuk, alpukat konsumsi untuk ukuran table size juga masuk, karena tonasenya sangat luar biasa. Nah, seperti ini Boot 7-nya, dan ini kekuatan menggendong buahnya itu sangat kuat. TA21, teman-teman begitu memasuki usia 1,5 tahun atau baru saja tanam, TA21 itu mudah berbunga. Jadi harus cepat, gercep ya. Kalau jenengan untuk sesaat aja happy, wah tanamannya cepat sekali berbuah, cepat panen, tapi kemudian hari nggak bisa menjaga karena pohonnya mini, dipaksa untuk berbuah. Itu TA21, mudah sekali nyantol buah, dan ini tahan banting di segala cuaca. Untuk buah itu tidak mudah rontok. Jadi jenengan harus ekstra kerja keras. Artinya ya harus rela berkorban di saat buahnya itu sudah jadi banyak, sedangkan pohonnya masih kecil. Berapa ratus hektar itu jenengan tanam TA21, itu semuanya harus dirontokin. Atau jangan dijadikan buah dulu dari berbunga itu. Semuanya pangkas ya. Sebelum usia 3 tahun jangan dibuahin. Tapi kalau Boot 7 ini kuat. Oke, untuk tipe bungaannya kita tinggal terusin aja. Kenapa di Vietnam, di Thailand itu banyak mengembangkan 034, tetap kita
bikin produksi ya. Selain Peterson, kalau mau rasa alpukat manis 034 tuh produksinya juga luar biasa untuk tonasenya, tapi tetap nggak ada yang bisa ngalahin Boot 7 ini karena saya ambil datanya dari pekebun yang sudah berbuah ya. Di Indonesia kan sudah banyak itu teman-teman pekebun, jadi saya kumpulkan datanya. Jadi mereka tetap memilih Boot 7 jika untuk perkebunan jangka panjang dan perkebunannya sangat luas. Yuk. Nah, ini untuk TA21 produktivitasnya sangat bagus. Saya bilang ini, kalau ini kan orang nggak mikir mau tanam, ngawur aja elevasinya, nggak peduli di DPL rendah maupun tinggi, ini tetap oke, tidak berair. Jadi rasanya tetap enak. Kalau teman-teman mau ada manisnya, tanam Boot 7. Kalau ini lebih cenderung ke gurih, manisnya sangat tipis. Gurihnya ini sangat enak, semua pasti suka. Oilnya dapat, oilnya itu tinggi banget ya, antara 034 TA21 seperti ini. Saya mau alpukat gurih Mbak dan alpukat manis, jadi perbanyak TA21 034. Dan kalau mau alpukat manis yang tonasenya tinggi, jenengan harus tanam Boot 7 ya, untuk perkebunan yang sangat luas. Tapi Mbak, kalau kebun saya hanya 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, nggak apa-apa, tanam macam-macam, yang penting Anda bisa jual, Anda punya market. Mbak, apakah ada yang menyukai? Tentu ada. Alpukat enak mana yang nggak laku? Alpukat nggak enak aja laku. Nah, nanti semakin ke sini semakin banyak alpukat enak. Tentunya kalau harganya jatuh, alpukat enak itu masih tetap dengan harga yang premium. Jadi seperti nanti teman-teman kan mulai sudah banyak ya yang bisa incip kayak Catalina, Simon, karena di pekebun-pekebun yang sudah tanam duluan sudah banyak. Mbak, apakah ada pertanyaan juga, apokat yang dari Miami hati-hati Mbak, nanti bisa biring. Tidak ada di tempat Florida, ada yang tidak cocok untuk berbuah. Jadi untuk apokat dari Miami ini sudah kita uji cobakan di Indonesia, semuanya mudah berbuah. Kecuali lula harus di MDPL tinggi. Kalau jenengan sudah tanam di agroklimat yang tepat, semuanya mudah berbuah. Itu sudah kita buktikan ya. Jadi mulai dari Catalina, mulai dari Dupuis, kelebatannya luar biasa. Di sana tidak lebat, tapi di Indonesia itu sangat lebat. 400 pohon, misalnya apokat Dupuis semuanya lebat. Lalu Simon semuanya lebat dan mudah berbuah. Catalina juga semuanya lebat dan mudah sekali berbuah. Jadi sudah kita pilih-pilih teman-teman. Jadi alpukat mana yang direkomendasikan? Banyak sekali ya jenis varian, tetapi nanti kita pilih-pilih itu tadi. Mbak, kalau misalnya alpukat Monroe sama coket bagaimana? Kalau jenengan siap pasar yang alpukat besar, maunya alpukatnya 900 gram hingga 1 kilo, tanam aja Monroe sama coket. Monroe-nya tipe bunga B, coketnya tipe bunga A. Sama-sama besarnya dan sama-sama last season-nya. Jadi alpukatnya panen di bulan Juni teman-teman. Bulan Juni, Juli itu masih ada alpukat Monroe sama coket. Jadi alpukatnya enak. Itu sampai berapa MDPL? Bisa hingga menengah ke tinggi ya. Kalau MDPL rendahnya silahkan diuji coba, karena saya belum terima report dari teman-teman karena saat ini masih banyak yang baru aja tanam. Kalau antara Simon Dupuis sudah ditanam 2 tahun yang lalu, sekarang sudah banyak yang panen. Nah, kalau coket Monroe-nya di DPR rendah saya belum tahu. Nanti tunggu aja report dari teman-teman. Sepertinya sih mudah ya, karena di sini juga mudah berbuah. Kecuali lula itu belakangan itu. Tapi kalau jenengan mau tanam di 1200 ke atas, sebaiknya tanam yang kulit tebal. Lula bagaimana? Lula oke banget, rasanya enak. Itu nanti menggantikan khas. Di market Indonesia itu suka yang alpukat manis ya. Seperti lula, kebanyakan alpukat manis. Bagaimana dengan alpukat gurih? Tetap banyak yang suka, tapi kebanyakan banyak yang suka alpukat manis. Jadi perbanyak alpukat-alpukat yang manis itu. Nanti akan Mbak Mimin tetap datangkan.
Wih, banyak banget Mbak variannya. Iya, karena eh alpukatnya enak-enak dan itu menarik sekali untuk didatangkan. Nanti semakin ke sini pasti banyak repot dari kebun juga. Ini alpukat yang layak untuk dikembangkan tentang ketahanan penyakitnya, bagaimananya. Nanti kita tunggu ya report dari teman-teman pekebun yang sudah menanam. Oke teman-teman, jadi untuk skala perkebunan luas Mbak Mimin tetap rekomendasikan antara Boot 7 dan TA21. Kulit jenis tebal untuk masa jangka panjangnya itu harus dipikirkan matang-matang, jangan sembarangan pilih varietas. Itu sangat penting sekali. Terima kasih. Nanti pemesanan bibit ada di 085464 masih bersama Aneka Bibit Impor ya. Terima kasih buat semua pelanggan yang sudah repeat order, sudah mempercayakan bibitnya di Aneka Bibit Impor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.